Mari kita biarkan Pak Prabowo bekerja sesuai dengan keinginannya. Karena nanti dia akan kita nilai pada tahun 2029. Layak nggak? Bagian mana yang kita mau nilai dari dia? Makanan bergizi gratis atau melanjutkan IKN? IKN itu selamanya kan legasinya Jokowi. Sementara dia perlu narasi untuk dirinya supaya bisa 2 periode. Kan realistis bang, kalau aku jadi Pak Prabowo, mana mau gua buang duit 48 triliun untuk IKN gak ada dampaknya buat rakyat? Tidak ada dampaknya juga secara elektoral. Kan gitu nih. Jadi ya mari kita biarkanlah Pak Prabowo kasih keleluasaan. Pak Jokowi udah di rumah tenang-tenang lah dulu. Pemilu masih jauh gitu loh. Apakah kemudian ini menjadi tanda-tanda dari mangkraknya IKN? Kalau saya melihat begini, kita kembali aja lah ke mood awal. Salah satu alasan dulu kita mendukung IKN, kita dari PDI Perjuangan, selain alasan historis, alasan kebutuhan Jakarta, adalah bahwa itu akan dilaksanakan dengan peran swasta. Tidak makan APBN. Kemudian dilaksanakan dengan berhati-hati, tidak dengan sistem kebut semalam. Betul. Kan itu nih landasannya. Dan sampai hari ini pun kita masih menyetujui itu. Nah sekarang kan kemudian kita lihat, tahun lalu kita mengalami defisit sekitar hampir 400 triliun. Ya, 300 triliun sekian. Tahun 2025 proyeksinya sekitar 1.200 triliun nih. Defisit APBN. Lalu apakah kemudian menjadi realistis bagi Pak Prabowo nyemburin 14,5 triliun ke IKN yang nggak dinikmati siapa-siapa? Di saat sektor-sektor lain sebenarnya membutuhkan anggaran yang langsung dinikmati oleh rakyat. Betul. Pertanyaan kita kan di situ. Saya meyakini, kalau meyakini nanti susah juga. Saya berharap Pak Prabowo menjadi realistis. Janganlah ceburkan uang gila-gilaan di sana pada saat ruang fiskal kita memang sangat terbatas. Tidak ada keharusan bahwa tahun ini semua ASN pindah ke sana. Dulu yang namanya Putrajaya itu setelah 4 tahun, hampir 5 tahun itu baru 300 orang pegawai yang pindah ke sana. Tahun kelimanya tambah 3.000. Apa keharusan kita mengejar target Pak Jokowi? Kan tidak ada. Situasi apa namanya istilahnya, fakta brutalnya anggaran kita defisit loh. Sampai harus dipotong sana sini. Yang dampaknya itu pada ekonomi real. Pemangkasan biaya perjalanan itu dampaknya juga serius loh. Semua sarana transportasi darat, laut, udara itu pasti terdampak. Rental mobil, hotel, akomodasi, warung itu dampaknya luar biasa. Demikian juga infrastruktur yang hanya bersisa 20%, dampaknya pada ekonomi real. Saya berharap Pak Prabowo jangan kasih 14 triliun itu Pak. Jangan kasih 14,5 triliun itu untuk tahun 2025. Supaya apa? Bukan supaya mangkrak. Karena tidak ada target kita 3 tahun nih barang jadi. Gak pernah itu menjadi konsensus nasional. Itu mimpinya seorang Joko Widodo. Realitanya tidak mungkin dipaksakan. Lalu diapakan ini IKN? Kalau saran saya, di sana kantor Wapres. Jangan bayangkan Menko-Menko di sana. Wapres berkantor di IKN. Kalau ditanya sekarang di mana ibu kota negara, nggak jelas. Karena ini sudah jadi DKJ. Tapi katanya kan nunggu Perpres ya untuk menunjuk ibu kota negara. Jadi kita antara ibu kota negara dengan ibu kota Jakarta ini ngawur nih, nggak jelas. Jadi itu Bang Karni kalau menurut saya ya, janganlah kita menjadi tawanan dari hasrat ambisi orang per orang. Kita kembali sebagai satu bangsa. Mari kita selesaikan masalah real yang ada. Itu yang perlu. Ya teman-teman, nasib IKN ini kita masih belum mengetahuinya seperti apa teman-teman. Karena di tahun 2025 ini ya awal tahun ya pemerintahan Prabowo Subianto, maka ya dia langsung memblokir anggaran pembangunan di IKN. Ya memang kita kalau berpikir teman-teman bahwa IKN ini adalah proyek dari Pak Jokowi. Nah jadi ketika IKN ini berhasil, tentu yang diingat di situ adalah Pak Jokowi. Ya proyek yang digagas oleh Pak Jokowi dan namanya yang akan disanjung-sanjung oleh masyarakat. Nah sedangkan yang menyelesaikan itu adalah Pak Prabowo. Nah jadi ya itu maksud dari apa yang disampaikan oleh Deddy Sitorus tadi, tidak memberikan efek bagi Bapak Prabowo Subianto ya secara elektoral ya, karena tentu ya
kalau kita pikir-pikir sekarang, pasti Pak Prabowo itu pasti di tahun 2029 nantinya ketika masih kuat, maka dia pasti melanjutkan ya kepemimpinan sebagai presiden di dua kali periode. Nah, jadi kalau dia hanya menyukseskan apa yang sudah dimulai oleh Pak Jokowi seperti IKN ini, maka tidak memberikan efek bagi dia. Ya, tidak terlalu signifikan karena itu dulunya bukan program dia, bukan program yang digagasnya, hanya dia melanjutkan saja. Nah, makanya tentu sebagai Pak Prabowo juga harus wanti-wanti di dalam hal itu, ya harus punya senjata sebelum itu teman-teman, ya dengan program-program unggulannya yang harus dia realisasi, yang harus dia terapkan. Ya, seperti ya swasembada pangan, kemudian fokus di dalam makan bergizi gratis dan lain sebagainya. Nah, jadi ya dengan program yang dari awal dia mulai dan sampai akhir nanti tuntas berhasil, maka namanya yang selalu dikenang. Nah, kalau misalnya IKN ini berhasil, maka ya bisa saja nama Pak Prabowo itu ya kurang dikenang karena yang penggagasnya utamanya adalah Pak Jokowi. Tentu yang diingat itu adalah ya Pak Jokowi ya. Jadi hal-hal seperti itu kalau kita lihat ya bisa masuk akal juga ya, karena ini adalah dunia politik. Jadi ada hal-hal yang harus dipikirkan ke depan ya, ada hal-hal yang cara berpolitik ya para elit tentu ya kita sebagai masyarakat biasa tidak sampai pikiran ke sana ya, karena ya setiap mereka memiliki maksud dan tujuan tertentu ya, tentu untuk ya maksud dan tujuan kepentingan mereka sendiri ya. Jadi berpolitik itu ya kita sebagai masyarakat jangan terlalu serius, karena dibalik dari perpolitikan itu ya maka seperti ya sekarang bisa dikatakan kawan dan setelah itu nanti bisa dikatakan lawan ya, karena tidak selamanya kawan dan juga tidak selamanya lawan. Oke. Di sini dikatakan anggaran IKN gak ada dan diblokir, investor beri respon tak terduga. Nah, kita lihat ya apa yang disampaikan oleh para investor ini tentang IKN ya tidak ya dibuka dananya atau sudah diblokir. Para investor swasta buka suara terkait diblokirnya anggaran pembangunan ibu kota negara IKN Nusantara di tahun 2025. Seperti diberitakan sebelumnya, proyek IKN menjadi korban dari pemangkasan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2025. Nah, emiten properti PT Ciputra Development Tbk atau Cetra mengatakan proses rencana pembangunan proyek perusahaan di IKN yang menggunakan sistem kerjasama pemerintah dan badan usaha KPBU masih berjalan. Sistem pembangunan itu didorong oleh otorita IKN OIKN dan menurut Direktur Cetra Harun Hajadi, kedua belah pihak masih aktif berkoordinasi. Nah, sampai saat ini kami tidak mendapatkan pemberitahuan adanya penundaan ataupun lainnya. Proses masih berjalan seperti biasa, kata Harun saat dihubungi CNBC Indonesia Selasa 11 Februari 2025. Nah, adapun Ciputra Group sedang menjalankan proses rencana pembangunan 10 tower apartments untuk aparatur sipil negara, ya ASN, dan 20 rumah tapak untuk eselon 1. Harun mengatakan lokasi proyek tersebut berada di zona 1C bagian selatan dan 1B tengah. Nah, kemudian teman-teman, meskipun begitu, ia mengakui belum mengetahui kapan groundbreaking ya dapat dilakukan. Saya belum tahu karena kan seperti saya sampaikan semua di drive oleh OIKN kan. Ini KPBU, bukan yang komersial, ujar Harun. Nah, sementara itu emiten pengelola RS Hermina PT Medikaloka Hermina Tbk Hel
tetap melanjutkan pembangunan proyeknya di IKN walau agar anggaran APBN 2025 untuk IKN diblokir. Jalan terus dengan optimis, kata Direktur Utama HIL Hasmoro saat dihubungi CNBC Indonesia Senin 11 Februari 2025. Nah, ia mengatakan pihaknya berharap pembangunan tahap pertama RS Hermina Nusantara di sana dapat selesai tahun ini. Untuk tahap pertama, rumah sakit dibangun dengan kapasitas 100 tempat tidur. Pada tahap selanjutnya, HEL akan menambah kapasitas rumah sakit menjadi 200 tempat tidur. Adapun bangunan ini berdiri di atas lahan seluas 20.700 meter persegi. Luas bangunan master plan 28.210 meter persegi dengan kapasitas dengan anggaran untuk master plan sebesar 650 miliar. Nah, teman-teman, itulah mengenai IKN ini teman-teman. Dan ini masih kita melihat apakah nantinya pembangunan IKN ini bisa berjalan dengan baik. BKPM masih berburu investor IKN saat anggaran diblokir. Kementerian Investasi dan Hilirisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM bakal terus mencari investor guna mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara IKN. Hal tersebut diungkapkan Deputi Bidang Pengembangan Iklim dan Penanaman Modal BKPM Riyatno di tengah kabar pemblokiran anggaran pembangunan di kawasan tersebut. Yang memastikan upaya promosi dan koordinasi dengan otorita IKN tetap berjalan hingga saat ini. Ya, kalau kami kan bekerja sama dengan otorita di sana, bahwa kami tetap komit untuk tetap mempromosikan apa-apa saja yang di IKN tersebut. Jadi kami laksanakan tetap kami koordinasi dengan otorita IKN, ujar Riyatno di Four Seasons Jakarta Senin. Nah, menurutnya sektor investasi masih menjadi prioritas dalam pembangunan kawasan ibu kota baru itu, termasuk perhotelan dan juga pendidikan. Riyatno menyebut Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala BKPM Rosan Roslani telah menjalin komunikasi dengan Kepala IKN Basuki Hadi Mulyono guna mempercepat proses pencarian investor. Sebagaimana telah dilakukan pemerintah di sana, tentu baik di sektor yang sudah adakan mengenai perhotelan, kemudian juga terkait dengan rencananya pendidikan, kami Bapak Menteri Rosan telah berkoordinasi, ungkapnya.